Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang ulun muliakan, yang ulun hormati dan ucapkan terima kasih juga kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan rombongan maulid pada malam hari ini, dan juga kepada para tamu-tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah berataan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar pada malam hari ini dan bisa kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum dipinta untuk menyampaikan sedikit daripada kisah maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan. Ulun kada tahu apa yang dipender, jadi kita membaca syair tadi, ya khairum ya khairu maulud. Rancak kita mendengar itu tapi kita kada tahu artinya. Apa sih rahasia daripada syair itu? Kita kupas sedikit, insya Allah setengah jam selesai, insya Allah. Ya khairu mauludin, duhai sebaik-baik bayi yang dilahirkan. Di sini penyair hendak menegaskan kepada kita bahwasanya yang kita peringati ini bukan orang yang biasa, bukan sembarangan manusia. Kita memperingati hari lahir bukan dari bayi yang biasa, tapi khairu maulud, bayi yang terbaik. Kalau kita berhemat, ya kan memperingati ulang tahun seorang manusia biasa, entah itu anak kita, siapa, keluarga kita, berhemat, ya kan memperingati. Tapi ketika memperingati khairu maulud, kenapa jadi biasa-biasa aja? Ketika kita memperingati bayi yang terbaik yang dilahirkan ke muka bumi, kenapa kita biasa-biasa aja? Kada mentakzim, kada ada pengorbanan untuk memperingatinya. Jadi dari sini sudah mengefek kita bahwasanya yang kita peringati ini bukan orang yang biasa, khairu maulud, orang yang terbaik, bayi yang terlahir ke muka bumi yang terbaik. Bukan hanya itu, apa aja sedin pulang? Bimak kata kot ada, lahirnya di kota Makkah. Lahirnya di kota Makkah. Sepakat sudah ulama, jelas para sejarawan, ia kan sepakat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah. Yang maha barakannya tuh jelas, khobarnya mutawatir. Rasulullah lahir di kota Makkah. Makkah itu menjadi mulia bukan karena Makkahnya mulia, tapi karena ada Rasulullahnya di situ. Ya kan? Apapun yang menempel lawan Rasulullah jadi mulia. Bahkan surga tuh kada ada napa-napanya, punya kada ada nabi. Jar Habib Ali dalam syair sidin, fi jannatin masyaqani min wasmiha
Jar Habib Ali, aku kada kepingin masuk surga tuh. Ya Allah, aku kada tertarik mendengar tentang sifat-sifat surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang kada pernah terlihat oleh mata, yang kada pernah terdengar oleh telinga, yang kada pernah terlintas di benak seseorang manusia, ada di surga. Jar Habib Ali, aku kada kepingin. Ya Allah, mbah napa yang aku kepingin ini jar Habib Ali? Illa likaunil hibbi fihi khayyama. Kalau Rasulullah ada di dalam situ, karena ada Rasulullah di dalam surga, surga menjadi mulia. Allahumma shalli wa sallim. Jadi kita duduk di sini ini bukan duduk yang sia-sia. Duduk kita di sini, kata ulama, duduk yang menghapuskan dosa. Ya kan? Yang sebelumnya misalnya bakas menceti siapakah, ya kan? Duduk di sini jadi penghapus. Ya ada ya. Ya lah. Apa nak tulakam majelis maulidna subhanallah. Ya ada. Akhir ketika datang ke majelis ini dihapus Tuhan dosa. Jadi duduk kita ini bukan duduk yang sembarang duduk. Majelis kita ini bukan majelis sembarang majelis, tapi majelis yang menggugurkan dosa. Majelis yang penuh dengan keberkahan. Majelis yang penuh dengan rahmat. Yakin kita? Kenapa? Karena yang kita peringati ini adalah khairu mauludin bimak kata qat'ata. Ya khairu mauludin bimak kata qat'ata. Jadi apapun yang menempel kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi mulia. Apapun. Jadi napa aja kan kita melihat napa kehendak napa kah sholawati. Kita bisi barang sholawati, bisi HP ya kan bisi sholawati supaya HP itu bermanfaat. Kadang kesan PC aja ya kan. Kadang kesan yang ada bermanfaat. Kenapa? Karena sesuatu apapun barangkah, apakah, ya kan? Kalau sudah nempel lawan Rasulullah, barokah. Hati yang nempel kepada Rasulullah, hati itu adalah hati yang penuh dengan keberkahan. Tubuh yang nempel kepada Rasulullah menjadi tubuh yang mulia. Seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ketika berbekam, kemudian kan darah Nabi itu disuruh Nabi buangnya Nabi. Sekalinya sahabat ini kadang membuang darah Nabi tapi diminum. Datang, darah Nabi sudah ikut buang? Sudah ya Rasulullah. Kemana? Ke tempat yang paling aman. Kemana? Ke dalam parut. Ketawa Nabi. Ujar Nabi, jasad ikam itu karena sudah nyambung, karena sudah ittisal lawan darah, bu, haram dimakan Nabi neraka. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Haram, api neraka kada wani menyentuh darah Nabi. Jangan. Apapun yang ittisal lawan Nabi pasti mulia. Jadi jangan kita sia-siakan. Ya kan, apalagi kita hidup di padang di padang ulama. Banyak ulama yang menjelaskan sejarah-sejarah Nabi, yang menjelaskan syama'il Nabi, yang menjelaskan sifat-sifat Nabi, yang menjelaskan akhlak-akhlak Nabi. Tulaki hadiri itu untuk menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Ya kan? Supaya hati kita itu ta'alluq, ittisal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya batang tubuh kita ini ittisal kepada Nabi karena kita duduk di majelis Nabi. Ini bapadah cinta lawan Nabi tapi kada pernah duduk di majelis Nabi. Bapadah cinta lawan Nabi, ya kan, ketika hadir di majelis maulid rasa kalawasan, pusang, gelisah, burit, ya kan. Bapadah cinta lawan Nabi, perlu dipertanyakan cintanya. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah bersabda dari Nabi, sidqul mahabbah talata. Bukti cinta itu ada 3. Bukti cinta ada berapa daya? 3. 1, ayyahtar kalam habibi ala kalam ghairi. Bahwa ia lebih memilih
bependeran lawan kekasih dibanding bependeran lawan orang lain. Allahumma sholli wa sallim. Mulutnya tuh lebih suka mengucapkan kekasih dibanding mengucapkan yang lain. Mulutnya basah dengan sholawat, ya kan? Jar Nabi dalam hadis di dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, jar Nabi, inna aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling parah jar Nabi lawan aku di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca sholawat lawan aku. Itu orang yang paling parah lawan aku, karena jar Nabi. Dan Habib Umar bin Hafiz, adakah lagi derajat yang paling tinggi daripada dekat lawan Nabi kena di hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Napa amalannya? Muntung dibasahi lawan sholawat, ya kan? Muntung dibasahi lawan sholawat. Jangan dibasahi lawan gibah, lawan namimah, nyumpah orang, nyambat orang. Ya kan, perkumpulan lawan kawan, duduk lawan kawan, apa belis yang disambati siapa? Biografi kawan yang apa sih kita yang pahisah-pahisahnya disebutin perasaan, yang pina buruk-buruk. Ya kan? Muntung bepender kada befaidah. Coba kita duduk baca sholawat, ya kan? Dalam sebuah hadis, tadi ingat ulun teks hadisnya, bil makna ujar Rasulullah, tidaklah seseorang berdiri dari satu majelis yang di majelis itu kada dibaca sholawat, yang di majelis itu kada dibaca zikir kepada Allah, melainkan orang itu pergi dari majelis itu dalam keadaan rugi benar. Amunnya kita hendak kada rugi duduk di majelis, duduk-dudukan, ketika selesai majelis ucapkan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Makanya rencak, ya kan, amunnya kita duduk-duduk santai apa segala macam tuntungan tuh, ya kan? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Shallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hanya berdirian supaya apa? Majelisnya supaya jangan rugi. Majelisnya supaya jangan membawa kepada dosa. Dikafaratakan lawan apa dulu? Lawan sholawat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, as-salatu alaihi tukaffir ad-dzunub. Membaca sholawat lawan aku jar Nabi menghapus dosa. Ya kan? Jadi kita deh bina banyak dosa, sekolah bina lambat paham, itu gara-gara dosa. Dibanyaki sholawat, ya kan, dibanyaki sholawat supaya mau paham, supaya mau alim, supaya mau berilmu. Ya kan? Karena itu menghapus dosa. Alhamdulillah menghapus dosa. Dzallat lihaibatihi 20 menit sudah. Dzallat lihaibatihi jami'u khusumihi. Sebelum kita melanjutkan ini tadi, bukti cinta yang kedua tadi, ayyakhtara majlis habibi ala majlis ghairi. Lebih memilih sekedudukan lawan orang yang dikasihi dibanding lawan orang lain. Jadi bukti cinta yang kedua jar Nabi kepada sayang lawan Nabi, cinta lawan Nabi. Bukti yang pertama, sering-sering menyebut Nabi, membaca sholawat lawan Nabi. Yang kedua, sering-sering duduk di majelis maulid Nabi, sering-sering duduk di majelis sholawat. Ya kan? Itu bukti cinta. Yang pada cinta lawan Nabi, sudah di majelis maulid pina gelisah, sudah di bab pina beramian majelisnya, bah semalaman tak dilawan di sini, kopi lawan rokok, bah stabil mana? Stabil mana? Alhamdulillah. Pukul 3 hanya untuk pulihkan tubuh, ada kegampangan. Tapi sudah majelis maulid, pina pukul 9 dia sudah melihat kejam. Karena 5 menit melihat pulang. Berarti ini cintanya lawan Nabi perlu dipertanyakan, Mas. Ayyaktar majlis habibi ala majlis ghairi. Yang terakhir, ayyaktar mahbub habibi ala mahbub ghairi. Lebih memilih hobi kekasih dibanding hobi yang lain. Napa yang diketujui kekasih itu yang diketujui juga. Rasulullah ketujuh bersedekah, seorang umat juga ketujuh bersedekah.
Rasulullah ketujuh sembahyang, seorang 42 ketujuh sembahyang sunnah. Ini wajibnya itu nyata sudah. Ada mau ada itu yang sunnah nih. Nabi sampai bangkak-bangkak batis ridhoi ya sembahyang tahajud. Enggak ada kegampangan. Kita hanya sakit kepala sedikit aja, kalau sembahyang juga sudah. Ya, ada sembahyang juga sudah. Ada yang sembahyang tahajud lagi zuhur, ada sembahyang. Sakit kepala sedikit ya, migrain ya sedikit karena sembahyang. Rasulullah bangkak-bangkak batis, padahal Nabi sudah nyata dijamin oleh Allah Ta'ala diampuni dosa. Nyata sudah Nabi masuk surga. Ya kan Nabi cemitu lawan Nabi. Siti Aisyah bertakut, ya Rasulullah, pian hakonnya himat-himat. Modelnya bahasa kita nih kan nyaran bini itu kan harus melihat laki ya loh. Bangkak-bangkak batis ya kan jadilah. Bangkak-bangkak batis. Nah Nabi sembahyang tahajud marah Siti Aisyah. Ya Allah kasihannya lakiku nih. Biar ujar Siti Aisyah ya kan ya Bang Rasulullah kalau usah pian sembahyang tahajud gini nah. Ini pian tuh sudah diampuni Tuhan dua dosa. Sudah pian dijamin Tuhan masuk surga sudah. Apa jawaban Nabi nah? Ujar Nabi, afala aku mu'abdan syakura. Allahumma sholli alaihi. Jar Nabi, aku hendak jadi hamba yang bersyukur lawan Allah. Masih diberi kehidupan, masih diberi Allah Ta'ala nikmat. Kenapa kada menyembah Tuhan? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia jar Tuhan kecuali tugasnya sebuting aja, liya'budun. Dalam kitab tafsir ay liya'rifun. Supaya kenal lawan Allah, supaya beribadah kepada Allah, dekat lawan Allah. Paling cepat dan tepat sesuatu yang menyampaikan kepada Allah, ujar guru sekumpul, adalah al-iktsar minas shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat lawan Nabi itu adalah aqrab wa asraq at-turuq ila hadratillah. Paling parah, paling cepat, paling tepat jalan untuk menuju Allah, jalan sholawat. Jalan sholawat. Jadi kita memperbanyak membaca sholawat lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ada gampang. Jadi yang kita peringati ini khairu maulud bimakkah qad ata dzallat li haibatihi jami'u khusumihi. Yang semua musuh-musuh Nabi itu dzallat li haibatihi, tunduk lawan kebesaran Nabi. Itu para sahabat ketika ngaji lawan Nabi itu ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Ya Allah, seolah-olah di atas kepala mereka itu burung. Kada bergerak nah bertunduk lawan Nabi di hadapan Nabi. Kada wani melihati lawan Nabi. Musuh-musuh Nabi di dalam sejarah itu yang namanya Heraklius, ya kah, jar kita apa Hercules kah. Nah itu perjalanan sebulan lagi Habibie berdapat lawan Nabi dalam peperangan menggatar batis sudah. Dallat li haibatihi jami'u usumihi. Nah ini kurangnya yang kita peringati. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Perjalanan sebulan lagi. Ya Bang, unta Bang bahari. Ya sini-sini kemana ke Balikpapan lah mudah-mudahan lah ya kan. Sebulan terus sampai Allah Balikpapan itu berjalan batis. Bisa Habibie coba. Bisa lah. Bisa. Ya kan Balikpapan berjalan batis sebulan kurang lebih lah. Perjalanan sebulan lagi Ham. Berdapat Nabi mendengar nyaran Nabinya sudah musuh-musuh Islam tuh bergatar sudah nah. Begetek batis. Kenapa jar? Ndak ada takutan jar, cuman begetek batis. Kok ada takutan? Kadang mau didustai faktor. Iyalah. Ndak ada takutan, ndak ada apa aja tapi begetek batisnya nah. Dallat li haibatihi jami'u usulnya. Allahumma shalli wa sallim. Itu dua bait itu pun cukup sudah ya kan? Setengah jam sudah ya kan? Kurang lebih. Yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Afdhalus Shalawat itu Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Ujar Nabi, siapa yang membaca sholawat lawan aku sekali, Tuhan membalas berapa? 10. Dan barang siapa yang
membaca wa man shalla alayya asyra sallallahu biha mi'ah. Barang siapa ajar Nabi membaca sholawat lawan aku 10, Allah Ta'ala membalasnya 100. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu biha alfa. Barang siapa membaca sholawat lawan aku ajar Nabi berapa 100, Allah Ta'ala membalasnya 1000. Wa man shalla alayya alfa harramahullahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa ajar Nabi yang membaca sholawat lawan aku 1000 sehari, Allah Ta'ala haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah ini, jadi sholawat itu jalan yang luar biasa. Memperbanyak sholawat itu luar biasa. Guru Sompul pernah berkisah, jadi ada seorang ahli maksiat. Pokoknya maksiat apa aja bisa digawe. Bejinahnya pencak, mencuntannya pencak. Pokoknya gawian maksiat apa aja, ya kan, pernah digawinya. Cuman kelebihannya ada satu. Apa? Ketika masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Penjahat-penjahat hari itu alim loh bang, gitu. Bacaan bisa aja bacaan. Ya, penjahat-penjahat ini dah terduga betul bisa. Nyabah hari itu, iya loh, mbak. Kayak bahari itu kan banyak aja yang ujar ulama tuh awaluhum lusus wa akhiruhum khusus. Awalnya maling tapi akhirnya jadi wali. Banyak. Seperti Sayyiduna Fudail bin Iyad. Sayyiduna Fudail bin Iyad pengarang kitab Asy-Syifa itu dulunya perampok kelas kakap di zaman dulu. Tapi ketika Sidin hendak merampok salah seorang rumah warga, bisa kalinya terampok seorang soleh, rumah orang soleh. Ketika hendak mencuntan merampok, bisa kalinya mendengar membaca ayat yang menjelaskan tentang siksaan Allah. Langsung dapat hidayah, bulik naik, bertaubat lewat jadi wali. Awaluhum lusus wa akhiruhum khusus. Awalnya maling, lusus itu kan jamak lisun. Maling wa akhiruhum khusus, akhirnya jadi wali. Banyak aja. Jadi yang si penjahat ini nah aja pokoknya bisa digawe, cuman kelebihannya sebuting jadi guru sekumpul ketika masuk bulan Rabiul Awal di dalam kamar sorongan membaca maulid. Allahumma sholli wa sallim. Sebulanan tuh. Jadi hari-hari masuk kamar, pengunci kamar, supan juga nih, sorong di preman, baca maulid misalnya, supan tadi tengah orang banyak, jadi masuk kamar, kunci, nah baca, ya kan, wala qadit tawassallallahu, bagi saja pembacaan nih, alhamdulillah, ya kan, insya kalinya ketika hendak meninggal diberi Tuhan taufik hidayah, bertaubat dan menjadi kekasih Allah. Coba lihat sholawat, jangan dilafaz sholawat kok. Iya kan? Jadi napa aja gawian kita, napa aja, iya kan, usaha kita, sholawat jangan ditinggal, barokah. Ya kan, misalnya begawi di kantor, ada gawian, bawa tasbih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ada. Sambil mengajar, misalnya istirahat, ada gawian, ada mengajar, baca sholawat. Ya ada. Dimuntung atau dalam hati bisa juga, dalam hati salawat, dalam hati mengingatkan Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, dalam hati bisa juga, terang aja. Cuman dimuntung pang, yang penting tuh kenapa dimuntung ini amulnya kita rencak menyambat dimuntung tak ke hati. Lalu kada kelupaan lagi di hati ya nah. Rencak menyambat saya rojia ya nah. Amulnya rencak menyambat itu ke hati jadinya. Rencak menyambat si dia nih. Nah, siapa si dia tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi pulang dalam kitab Abdullah Sholawat juga. Jar Nabi, man shalla alayya alfa lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Jar Nabi, siapa yang membaca sholawat lawan aku 1000 sehari, Allah Ta'ala kada matikan kecuali ia melihat tempatnya kena di surga. Jadi guru sekumpul, rah tanpa kendaraan kah, rah tanpa mobil kah, tang melihat ke surga tempat kita, para pun tak mati sudah, sedang siap sudah.
Napa amalan sholawat 1000 melihat tempat di surga kita. Yang mau pender nabi Allahumma sholli wa sallim alaih. Amunya belum melihat surga jadi kudu songkol belum mati lagi. Napa amalannya sholawat 1000. Dan dalam hadis itu juga pulang barang siapa bil makna, barang siapa dari Nabi membaca sholawat lawan aku 1000 dalam kitab itu, dalam kitab Afdhalus Sholawat, enaknya jar Nabi masuk surga lawan aku berdempetan nih bahunya lawan aku. Nah, berdempetan lawan Nabi masuk surga bimbai. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani pernah bermimpi Al-Imam Abdul Hasan Syadzili. Imam Abdul Hasan Syadzili pernah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Jadi Imam Abdul Wahab Sya'rani mengesahkan Imam Abdul Hasan Syadzili. Abdul Hasan Syadzili pernah bermimpi Rasulullah. Petakun lawan Nabi, ya Rasulullah, ulun pernah mendengar hadis pian ujar pian, siapa yang membaca sholawat lawan aku ujar pian nih, 1 dibalas Tuhan 10. Itu Rasulullah lawan orang yang hatinya hadir kan? Lawan orang yang hatinya khusyuk kan? Jar Nabi kada. Orang yang membaca sholawat lawan aku satu kali dibalas Tuhan 10, itu lawan orang yang kada hadir hatinya. Arti kada hadir itu kada ingat lawan Nabi. Allahumma sholli alaihi wasallam. Yang dipikirkan yang lain, masyaallah. Yang dipikirkan utang, ya, yang dipikirkan bisnis. Itu balasannya. Amunnya orang yang hadir bang hati membaca sholawat lawan Nabi sekali aja, tapi dalam hati ingat lawan Nabi khusyuk, itu jar Nabi kadada yang kawa menghitung pahalanya kecuali Allah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Coba kita buka dalam kitab Fawaidul Mukhtarah masalah bab sholawat. Luar biasa sholawat itu, jadi jangan kita tinggal sholawat, ya kah? Nah, mudah-mudahan yang sependang ini yang ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dengar, dan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk kita bisa mengamalkan sholawat, memudahkan muntung kita, hati kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Ta'ala mudahkan anggota tubuh kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa tetangga jiran kita, dosa keluarga kita, zahir wa batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun menjadikan kita soleh-solehat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala kulli ma nawa bi salafun salihun wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kalau bina apa yang ulun sampaikan menyakiti hati pian. Ini pang ulun sudah seadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut, syahadatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah, wa rizqan nadhara ila wajhika karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waqtul Allahumma salamah wa sihhah wal 'afiyah lana wa li 'abdika al-hujjaj wal ghuzzat wal suwar wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika min al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa qina syarra dhalimin wal baghin wal hasidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.